Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang penuh misteri. Mari kita mulai perjalanan menuju salah satu kisah paling menyeramkan. Persetubuhan dengan siluman untuk kekayaan. Di sebuah desa terpencil di pedalaman Jawa, ada sebuah legenda yang telah diceritakan turun-temurun. Legenda itu tentang seorang pria yang bersedia menikahi siluman demi kekayaan. Namun, kisahnya tidak berakhir bahagia. Justru, itu adalah awal dari teror yang tak terbayangkan. Kekayaan instan selalu menggoda, tapi apa jadinya jika itu harus dibayar dengan nyawa dan ketakutan yang tak berujung? Desa itu, sebuah tempat yang sunyi dan terisolasi. Penduduknya hidup sederhana, namun mereka memiliki keyakinan yang kuat terhadap hal-hal mistis. Di antara mereka ada seorang pemuda bernama Arman. Ia dikenal sebagai pemalas yang selalu bermimpi menjadi kaya tanpa harus bekerja keras. Setiap hari, suatu malam saat bulan purnama bersinar terang, Arman memutuskan untuk berjalan-jalan ke pinggir hutan. Ia duduk di bawah pohon beringin, merenungkan nasibnya yang buruk. Tiba-tiba, ia mendengar suara. Dari balik pepohonan muncul seorang wanita cantik dengan gaun putih panjang. Rambutnya hitam legam, terurai hingga ke pinggang, dan kulitnya pucat seperti bulan. "Arman, kau ingin menjadi kaya?" tanya wanita itu dengan suara yang merdu. Arman, yang terpesona oleh kecantikannya, langsung mengangguk. "Siapa kau? Dan bagaimana kau tahu namaku?" "Aku adalah Dewi, penjaga hutan ini," jawab wanita itu dengan senyum yang mencurigakan. "Aku bisa memberimu kekayaan yang kau impikan, asalkan kau bersedia menikahiku." Tanpa pikir panjang, Arman menyetujui. Ia tidak peduli dengan peringatan penduduk desa tentang bahaya berurusan dengan makhluk halus. Baginya, ini adalah kesempatan emas untuk mengubah hidupnya. Keesokan harinya, keajaiban terjadi. Rumah Arman yang sebelumnya reot tiba-tiba berubah menjadi megah. Dindingnya dilapisi marmer, atapnya diganti dengan genteng berkilauan, dan di dalamnya emas dan perhiasan di setiap sudut. Arman merasa seperti berada dalam mimpi. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Malam pertama setelah pernikahannya, Arman mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Ia mendengar suara tangisan dan tawa yang mengerikan dari lorong rumah. Kadang, ia melihat bayangan hitam bergerak di sudut ruangan, seolah-olah mengawasinya. Wanita yang ia nikahi itu, Dewi, mulai menunjukkan perilaku aneh. Ia sering menghilang di tengah malam dan kembali dengan bau tanah basah. Matanya yang sebelumnya indah, kini kadang bersinar merah saat ia marah. Suatu malam, Arman terbangun karena merasa ada yang mencekik lehernya. Ia membuka mata dan melihat Dewi, sekarang dalam wujud kuntilanak, berdiri di atasnya, tersenyum lebar dengan gigi-gigi tajam. "Kau pikir kekayaan ini gratis, Arman?" bisiknya dengan suara yang menusuk tulang. "Aku butuh bayaran, nyawamu atau nyawa keluargamu." Arman panik. Ia mencoba melarikan diri, tetapi tidak bisa, dan terjebak di dalam rumah, di mana Dewi menunggu dengan senyum mengerikan. Ia merasa terjebak dalam lingkaran ketakutan. Suatu hari, Arman menemukan sebuah buku kuno di loteng rumahnya. Buku itu berisi ritual untuk membatalkan perkawinan dengan siluman. Namun, syaratnya adalah ia harus mengorbankan nyawa orang ia cintai. Arman pun teringat pada adik perempuannya, Rina. Dengan hati yang hancur, Arman memutuskan untuk melakukan ritual itu. Ia mengundang Rina ke rumahnya, berpura-pura ingin berbaikan setelah lama tidak bertemu. Malam itu, saat bulan purnama bersinar terang, Arman melakukan ritual di ruang tengah. Rina, yang tidak tahu apa-apa, hanya terduduk lemas saat Arman membaca mantra dari buku itu. Saat ritual selesai, Dewi menghilang dalam ledakan asap hitam. Rumah Arman kembali menjadi reot seperti semula.
dan harta yang ia dapatkan lenyap seketika. Namun kejadian itu tidak berakhir di situ. Keesokan harinya Arman menemukan Rina tewas di kamarnya. Wajahnya pucat dan di dinding kamarnya tertulis dengan darah. "Kau pikir ini sudah selesai? Aku akan kembali, Arman. Dan kali ini aku akan mengambil nyawamu." Arman pun hilang secara misterius beberapa hari kemudian. Penduduk desa hanya menemukan pakaiannya yang berserakan di pinggir hutan, bersama dengan jejak kaki yang mengarah ke dalam hutan. Hingga kini, desa itu masih dihantui oleh cerita Arman dan perkawinannya dengan siluman. Kadang-kadang di malam hari, penduduk desa masih mendengar suara tawa dan tangisan yang berasal dari hutan. Dan jika ada yang tergoda untuk mencari kekayaan instan, mereka akan diingatkan, "Hati-hati dengan apa yang kau inginkan, karena siluman selalu menagih janji." Jangan lupa untuk mengikuti cerita-cerita kami berikutnya. Nantikan kisah-kisah mencekam lainnya hanya di Sarjana Narator.